luar biasa? Siapa yang merasa dicintai sekali hidupnya terus-terusan sama Tuhan? Oke, sampaikan kasih ke semuanya, ke sebelah kiri kanan kalian. You are loved. Oke, pada hari ini kita akan membahas temanya tentang superpower. Activate. Saya juga coba-coba kayak menyelaraskan lah dengan temanya, pakai baju superpower. Ini gara-gara tema LOJF terus-terusan aja beli baju gitu kan. Alasannya ada gitu. Padahal sebenarnya cuma dia just pengen nambah-nambah isi lemari aja. Yang walaupun beneran ya kadang-kadang gak ada uang ya. Cuman terberkatilah selalu sama Tuhan. Percaya itu? Ada amin? Oke, sebelum kita masuk ke isi topik hari ini, mari kita doakan doa kesayangan kita. Mari kita buka dalam tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu, dua, tiga. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the abundant, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healings, and miracles. Today I open myself to God's word so that I will become like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Oke, siapa yang excited dengan tema hari ini? Superpower? Bulan-bulan kemarin itu lagi happening nih filmnya Captain Marvel. Semua pasti pada nonton. Ada yang belum nonton? Ada yang belum nonton? Kasian. Serius, kasian. Worth it lah untuk kalian tonton. Jadi ya coba untuk lihat filmnya seru. Dan saya coba akan arahkan hari ini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video trailernya yang kemarin tentang Fish ini. Boleh dibantu? Nah, luar biasa kan? Siapa yang suka film-film Marvel dan DC? Siapa penggemar Marvel? Oh, tim Marvel. Tim DC? Nah, dikit. Siap. Oke, yang mau saya jelaskan di sini apa sih sebenarnya hubungannya? Nah, kita coba masuk dulu ke ayatnya ya. Oke, Yohanes 14, 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Oke, mungkin pasti pada bingung. Apa sih sebenarnya kok superpower sama ayat ini sebenarnya nyambungnya di mana? Saya juga pertama kali godok, saya coba cari tahu apa sih sebenarnya nyambungnya, enaknya di mana sih gitu kan, biar pas. Ternyata ya, kalau kita perhatikan sama-sama, semua kekuatan superhero di dunia ini yang kita tonton, film-film itu, film-film yang ya dibuat-buat lah. Spider-Man, dia menerima kekuatan dari laba-laba. Captain America dari suntikan. Nah, yang dekat-dekat ini Captain Marvel dari apa?
Radiasi, karena kena pesawat yang meledak, dan itu inti kekuatan inti dari si batu Tesseract yang ada di film Avengers, batu biru. Nah, itu meledak dan masuk dalam dia. Sebenarnya kalau kalian perlu bangga, kalian perlu tahu, itu kan cuma superhero fiktif, ya kan? Bukan superhero yang nyata. Kalian mau tahu nggak sih superhero yang nyata itu seperti apa? Oh, David. Ada yang tahu nggak? Superhero yang nyata itu siapa sih sebenarnya? No. Kalian. Kita semua. Why? Karena gini. Ini yang perlu saya kasih tahu ya. Konsep-konsep superhero tadi itu sebenarnya mengambil dari Alkitab. Kalian baca deh. Semua tadi dapat something. Kita juga punya. Kita mungkin tahu ayat ini, tapi kita kurang mengenal dan kurang menjiwai apa sih ayat ini untuk kita. Karena sini, aku akan minta pada Bapa. Tuhan akan minta pada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Roh Kebenaran adalah hidup kita. Kita mungkin tahu bahwa Roh Kebenaran itu ada, tapi kita kurang mengenal seberapa besar kegunaan Roh Kebenaran itu dalam hidup kita. Yang diserahkan sama Tuhan ini adalah Roh Kudus. Yang di ayat berikutnya ini akan diceritakan bahwa Tuhan itu naik ke surga untuk bertemu dengan Bapa. Tetapi kalau kita perhatikan ayat selanjutnya ini, Dia tuh tidak benar-benar meninggalkan kita. Konsep Tuhan pergi ke surga itu bukan konsep yang berarti Tuhan itu pergi begitu saja dan cuekin kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, right? Setuju? Nah, makanya Tuhan itu istilahnya pergi untuk kembali. Kayak lagunya Pasto. Jadi Tuhan, walaupun Dia pergi, Dia bukan cowok yang egois. Dapat ya? Tuhan tetap memberikan kita Roh Kudus. Nah, kembali lagi, kadang kita cuma tahu, cuma tidak mengenal. Akhirnya, kalau kalian perhatikan di film Captain Marvel, ini saya ngomong Captain Marvel aja ya, makanya jadi yang nggak nonton tuh sedih banget tuh. Karena di Captain Marvel tersebut, si Captain Marvel dia punya kekuatan, dia tahu itu, tapi dia tidak pernah mengenal kekuatan itu sendiri. Sama seperti kita tahu kita punya Roh Kudus, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu tertanam dalam diri kita. Kita cuma tahu, tapi kita tidak tahu seberapa besar kekuatan Roh Kudus dalam diri kita. Seberapa bergunanya Roh Kudus itu untuk kita. Kita tidak pernah menyadari itu. Nah, perbedaannya, tadi kan kita semua sama, konsepnya semua sama. Perbedaannya adalah Tuhan tidak memberikan kekuatan seperti yang di film-film tadi. Semua kalau kita lihat kesakitan. Tapi kalau kita lihat di next selanjutnya, bahwa Tuhan itu memberikan teman. Selanjutnya. Jadi hari ini kita akan lihat let's meet our friend today. Kita mau kenal teman kita ini, Roh Kudus yang sudah tertanam dalam diri kita. Biar apa? Biar kita bisa tahu bagaimana cara kita menggunakan kekuatan kita, agar kita lebih bisa benar-benar menjadi the real superpower di dunia ini. Kita bisa membantu banyak orang, kita bisa mengasihi, kita bisa membantu Tuhan di dunia ini. Setuju? Siapa yang ingin membantu Tuhan di dunia ini untuk membesarkan kerajaan Allah? At the end, let's meet our friend today. Oke? Sebelumnya, untuk kita masuk lagi, sebelum kita lebih masuk ke intinya lagi, kita akan berdoa untuk kita semua agar kita bisa lebih mendalami lagi, untuk lebih bisa mengenal lagi. Mari kita buka dalam roh kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa ya Tuhanku, terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memberi, Allah yang memberikan benar-benar sukacita dalam hidup kami. Engkau pergi untuk kembali, untuk kami semua anak-anak-Mu. Engkau bukan Allah yang jahat, karena Engkau memberikan Roh Kudus dalam hidup kami, agar kami tidak sendirian dan tidak kesepian dunia ini. Ajarilah kami untuk mengenal roh yang dari Engkau, roh kebenaran itu sendiri, agar kami benar-benar menjadi the real superpower dunia ini, untuk membantu Engkau ya Tuhan sebagai panjang tangan-Mu di dunia ini. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa belajar lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
firman kita pada malam hari ini. Dan tepuk tangan juga untuk tim pujian, tim pemusik yang sudah melayani kita untuk bisa menyembah Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan akan berbicara kepada engkau hari ini. Ini kayaknya stage-nya jauh banget ya. Mending saya turun aja. Serba salah ya di atas. Turun weh. Ketika kita bicara tentang Roh Kudus, jujur, sebelum mempersiapkan bahan ini, saya sempat tanya kepada istri, kan dia lebih rohani daripada saya, lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan lah istilahnya. Beb, apa definisimu? Saya panggil dia Beb, bukan yang film yang itu Beb, bukan, tapi panggilan sayang saya. Beb, what is your definition about Holy Spirit? Tahu nggak? Saya nyangka kan, dia akan menjelaskan Holy Spirit itu gini. Dia cuma diam. Iya ya. Kalau ditanya seperti itu, kayaknya di awang-awang. Mungkin saudara yang hadir di tempat ini juga, kalau ditanya, apa sih Roh Kudus? Jawabannya pasti macam-macam. Itu loh, burung merpati. Oh itu penolong. Oh itu penghibur, seperti yang dikatakan di Alkitab. Tapi apakah benar di dalam kehidupan kita nyata kita menyertakan Roh Kudus? Karena lebih gampang kita punya visual tentang Allah Bapa dan Allah Putra. Kita lebih gampang ketika kita doa Bapa kami, kita bisa bayangin Allah Bapa itu jenggotan, rambutnya putih, lagi duduk di tahta. Kita panggil dia Bapa. Kemudian Yesus dengan gampangnya kita punya salib. Itulah kenapa gereja Katolik bukan menyembah patung, tapi sesungguhnya ini membantu kita untuk bisa fokus. Itu cuma perantara aja. Bukan salibnya yang suci yang apa, tapi itu membantu kita untuk berdoa, membantu kita untuk bisa mengenal Tuhan kita. Nah, tapi kalau Roh Kudus, saya sebelum LOJF, saya tergabung di satu komunitas Katolik karismatik. Selama 10 tahun saya kira bahwa Roh Kudus itu adalah ketika saudara istilahnya mengalami pencurahan Roh Kudus, kemudian berbahasa roh, punya karunia Roh Kudus, kita berpikir kita sudah mengenal. Terkadang belum tentu. Karena sesungguhnya ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya jadi tahu latar belakang dari Roh Kudus itu seperti apa. Nah, kita mulai masuk. Sorry, ini baliknya. Oke, maaf. Ini karena tempat baru, ini baru beli juga ya, ini bentuknya baru. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, Matius 5 ayat 17 mengatakan seperti ini, janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau kita tidak benar-benar belajar kitab suci, kita seringkali mengatakan bahwa kita ini tinggal di perjanjian baru. Sehingga kita menganggap bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah hal yang berbeda. Tapi ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. 10 perintah Allah itu tetap berlaku. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Mungkin saudara bingung, nah, saya akan masuk. Orang Yahudi, mereka punya 3 hari raya yang cukup besar yang selalu mereka rayakan. Saya akan bahas 2 aja karena itu yang berkaitan dengan Roh Kudus yang akan kita bahas pada malam hari ini. Hari raya yang pertama adalah Passover. Kalau kita mengenalnya Paskah.
Orang Yahudi bilang itu Passover. Kita Easter. Ya, beberapa waktu lagi kita akan merayakan bersama-sama hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau lihat Passover, itu bagi orang Yahudi, itu adalah peristiwa di mana ketika Tuhan melihat bangsa Israel itu sedang dalam perbudakan di Mesir. Selama 400 tahun lamanya disuruh mereka bangun apa aja, mungkin piramid itu apa segala juga dibangun oleh bangsa Israel pada waktu itu. Benar-benar ditindas, dijajah, dieksploitasi. Nah, karena ini adalah bangsa pilihan Tuhan, tentu saja Tuhan lihat bahwa aku akan membawa keluar bangsaku ini keluar dari perbudakan. Itulah kenapa dia memanggil kemudian Musa dengan cara yang ajaib. Meskipun Musa itu dia nggak pede, gimana mungkin aku aja gagap, gimana mau ketemu Firaun, gimana mau membebaskan begitu banyak umat Tuhan yang ada di Mesir. Sesuatu hal yang mustahil, yang tidak masuk akal. Kemudian apa yang terjadi? Kalau saudara baca, kalau saudara teman-teman mungkin di sini pernah ikut sekolah minggu, itu yang pertama dia suruh melemparkan tongkatnya, betul? Akhirnya tongkat itu berubah jadi ular. Itu bahaya kalau orang Manado. Tongkat jadi ular, jadi sop ular. Orang Batak juga itu, ada teman saya orang Batak. Di situ apa aja dimakan, pokoknya. Nah, kembali ke sini sebelum kita hilang fokus. Saudara ingat tulah yang terakhir yang sampai akhirnya Firaun membiarkan untuk orang Israel itu keluar dari perbudakan, yaitu ketika tulah itu tentang bahwa anak sulung, semua anak sulung itu akan diambil nyawanya, akan dibunuh, betul? Nah, khusus untuk bangsa Israel itu sudah diperintahkan seperti ini. Kamu harus menandai pintu rumahmu itu dengan darah anak domba. Itu mereka harus menyembelih. Ketika mereka merayakan hari raya Passover itu, mereka harus menyembelih tepat jam 9 pagi, saudara. Kemudian setelah disembelih, dimasukkan ke dalam oven itu jam 3 sore. Mereka percaya ketika mereka melakukan hal tersebut, Tuhan itu cover mereka punya dosa. Saudara bayangkan, lihat perbedaannya dengan konsep yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus itu dikorbankan itu jam 9 pagi, saudara. Ya, ini bukan ilmu kalau orang Jawa pergatuan katanya, dicocok-cocokin, cocologi, tapi memang ini benar. Kemudian Yesus, kita setiap jam 3, betul? Kita nunduk. Itu Yesus wafat. Kemudian dimasukkan, dimakamkan. Itu jam 3 sore. Resultnya apa? Hasilnya apa? His sacrifice remove our sins. Dia gak cuma cover our sins. Itulah kenapa bagi orang Katolik, kita gak sekedar melakukan misa Paskah. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh di masa Prapaskah ini, saya gak tanya saudara pantang apa, puasanya tiap berapa hari, dan lain, apakah 40 hari. Sebenarnya bukan itu, saudara. Sesungguhnya ditekankan oleh gereja Katolik nggak bikin hukuman buat saudara. Wah, tiap pastor paroki harus WA setiap umatnya untuk memastikan mereka puasa. Enggak, saudara, aduh. Gak
adanya cerita yang paling enak tuh sebenarnya orang Katolik ya, diberikan kebebasan. Karena apa? Gereja Katolik itu ingin umatnya itu dewasa. Gak perlu harus dilihat, ayo diingetin dan lain sebagainya. Harus ini, harus itu. Cuma dikasih simple, tapi masalahnya adalah kembali ke diri kita. Kadang-kadang kita memanfaatkan kebebasan itu dan kita berlaku seperti anak kecil. Gak ada yang lihat kok, gua gak puasa. Sesungguhnya bukan itu. Tapi masa Prapaskah itu menandakan bahwa kita sangat-sangat mengerti bahwa kebangkitan Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Bahkan kalau saudara baca di Injil, kalau Tuhan Yesus itu gak bangkit, kita gak selamat, saudara. Gimana kita bisa selamat bahwa Tuhan sendiri aja mati? Tapi justru karena kebangkitanlah itu yang menyelamatkan kita. Amin. Nah, ini hari raya Passover. Dan kita mengenalnya sebagai pengikut Kristus itu Paskah atau Easter. Jadi makna dari Passover itu salvation, penyelamatan. 1 Korintus 5 ayat 7 mengatakan seperti ini, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saya akan lanjutkan ayat yang berikutnya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9.